sebenarnya kan banyak juga yang menganggap kalau mau jadi jaksa, ikut seleksi jaksa ini harus bayar gitu. Emang bayar ya? Enggak, bayar gimana? Setiap profesi pasti ada aja tantangannya. Kalau di kantor kadang bos enak, gaji kecil. Atau gaji gede, bos toksik. Gaji enak, bos enak, bangkrut kantornya. Ada aja gitu. Begitupun dengan abdi negara kayak TNI, Polri, bahkan Insan Aditya. Itu Adiaksa. maaf. Begitupun abdi negara seperti TNI, Polri, dan Insan Adiaksa pasti ada tantangannya. Mungkin tantangan terbesar dia ditugaskan ke pelosok pedalaman. Nanti dia berangkat kerja lewatin kali, masuk ke hutan, ya kan, ketemu macan, berantem sama macannya. Kalau kita menang, kalau macannya menang kan macan yang kerja. Oke, di podcast Bedil kali ini kita Sudah apa? kedatangan seorang Siapa gestar, namaku? Angelica everybody. Selamat datang di Selamat datang. podcast Bedil. Sehat-sehat ya. Sehat, Kak. Namanya Angelica Sofiana Ansanai, betul? Ya. Wow. Menyala. Menyala bangku. Menyala. Menyala. Boleh dikasih informasinya dulu, Angelica nih tugas di mana sekarang? Hai semuanya, aku Angelica. Hai. Hai. Pada deg-degan karena diwawancarain sama artistik. Sama Abang dah. Ini kebetulan artis lama. Oh gitu. Lama nggak di Poli. Jadi santai aja, santai. Iya, Jadi benar lo banget. ini kalau nggak ada jaksa PD, Kalau nggak ada jaksa PD mah, aduh ampun dah. Aduh ampun dah. Oke. Saat ini aku tugas di Kejaksaan Agung di bidang hubungan antar lembaga, bidang pusat penerangan dan penyuluhan hukum di Kejaksaan Agung RI. Pangkatnya 3B, perwira, udah gitu saat ini udah dari 2021 jadi jaksa, jadi mungkin masih 4 tahun. Di daerah mana? Di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Ya. pusat berarti ya? Kejaksaan. Pangkatnya 3B, kalau 2B buat nulis. Angelic ini asli Papua. Asli. Kita manggil apa? Angel ya? Angel. Kayak Angel. Oh, sakit nggak sih jatuh dari surga? Boleh. Boleh, masuk ya? 50. Ada? Aduh, kena pasal apa nih? Ini pun publik ini pasal apa? Dari Papua betul ya? Iya, Dari Papua. Papua mana? Aslinya papa Serwi, mama Padang. Serwi Padang. Wih, Serwi Padang. Papua Padang. Pantesan cantik ya? Ketemunya SSB. gimana itu? Papa dinas di Cilandak waktu itu. Oh, Jadi kirain papa keren. lagi beli nasi. Bukan ya? Bukan dong. Film dong. Bukan dong. Sebelum di Kejaksaan Agung saya kan di Puspenkum ya. Sebelum Ya. awal-awal tugas di mana? Kak Angel? Kalau awal aku pertama kali tembus Kak, dapatnya tuh langsung di Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Nggak tahu kan pasti di mana. Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni itu di Papua Barat. Oke. Terus habis itu pindah, ditarik ke Manokwari tapi masih di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Baru habis itu pendidikan jaksa 5 bulan di Jakarta. Baru dapat penempatan baru lagi di Badung, di Kejaksaan Negeri Badung, Bali. Itu aku sempat lama juga karena hampir 2 tahunan jadi jaksa fungsional di bidang intelijen. Terus udah gitu dapat jabatannya jadi kepala subseksi perdata dan tata usaha negara. Itu baru 4 bulan terus sudah pindah ke Kejagung. Katanya ada pengalaman yang menarik mau diceritakan pas tugas di Bintuni ya? Iya, benar banget. Sebelumnya
Saya mau nanya dulu Iya, mohon maaf ya. iya. Ini yang, Iya, yang dimaafin. jaksa di NOS itu emang ada jabatannya gitu ya? Jaksa yang apa? Yang sering datang sini. Wah, ada jabatannya. Apa kepala-kepala gitu, maksudnya nggak ada yang OB gitu jaksa gitu. Dia kan ini ada jabatan gitu kan, ada jabatan kemarin juga ada. Jabatan hanya titipan Tuhan, Kak. Oh gitu, berarti silakan. Jadi mau nanya itu doang. itu doang. Iya. Yang penting udah usaha ya. Biasa. Ya katanya ada pengalaman menarik yang first impression menjadi jaksa gimana sih Iya. waktu itu di Bintuni? Itu kan jauh banget dari kota ya. Jauh banget, bukan jauh banget, jauh lagi. Karena kalau misalnya aku pertama kali penempatan kan di Bintuni itu kan awalnya berpikir kayak kalau misalnya udah pakai seragam, udah senang-senang kayak baru masuk gitu kan Kak, pasti mikirnya kantornya bakal gede, terus ada duduk di meja yang ber-AC kayak gitu kan Kak. Ternyata. Jadi pas masuk ke sana tuh itu emang kalau sekarang emang kantornya udah gede banget, terus jalannya juga udah bagus banget, tapi waktu aku masuk di 2019 itu first impressionnya bener-bener bikin langsung lumayan kayak salah deh masuk jalan kayak gitu. Emang kenapa kantor? Karena kita waktu itu kantornya masih di kayak satu ruko gitu. Jadi benar-benar itu cuman ada kan di dalam kantor tuh ada kasih-kasih kepala seksi. Jadi cuman itu jaksanya yang bersidang. Harusnya kan kasih-kasih punya jaksa fungsional yang nantinya di sidang melakukan sidang tuh banyak. Tapi ini karena saking nggak ada orangnya. Oh kirain kantornya tuh saking parahnya tuh disendirin rubuh. Enggak, tapi menurut kakak kalau di masyarakat awam kan berpikir kayak kejaksaan terus cuman di ruko gitu Prestis doang ya. kan. Jadi lumayan, terus di sana tuh juga banyak banget struggle-nya, kayak hari ini mati lampu, nyalanya 2 hari setelah itu, terus habis itu nyalanya sehari doang, mati lampunya 2 hari lagi. Ada yang ulang tahun kan? Kayaknya gitu. Dikerjain. Soalnya nggak ada kuenya. Iya, itu ada yang ulang tahun itu mah. Itu tahun berapa Angel? Itu 2019. Oh berarti 2011 pengadilannya masih di Pengadilannya di Manokwari. Jadi bolak-balik Bintuni bolak-balik. Manokwari itu. Jadi kalau misalnya di sini kan kita bisa menjangkaunya pakai lewat mobil, mungkin macet-macetnya Jakarta mungkin 2 jaman. Kalau di Bintuni sana tuh kita benar-benar 7 jam dan cuman bisa dilewatin mobil Hilux. Mobil kakak yang Mercy nggak bisa. Mobil kakak yang Mercy nggak bisa lewat. Jadi cuman Hilux, terus jalanannya kakak tahu lumpur yang kayak kalau misalnya di film-film Kejeblos ya? Iya, yang benar-benar kalau hujan tuh nggak bisa jalan. Jadi kalau misalnya hujan kita bawa tahanan di dalam mobil sama-sama. Kalau hujan nih nggak bisa jalan, yang nginep sampai besok baru bisa jalan. Oh, kejebak di Bener-bener kejebak. Ya bayangin 7 jam. Jadi dia 7 perjalanan jam. Bintuni ke Manokwari untuk sidang itu jalannya ada 7 jam. 7 jam. bener. Jadi kalau sidangnya besok, hari ini dia harus berangkat nih 7 jam Iya. ya. Itu gimana kan Jadi- first impression jadi jaksa, baru awal jadi Nah, jaksa. makanya. Dan itu Cajak belum jaksa, itu masih cajak. Masih cajak kan? Mungkin- Cajak tuh calon jaksa. ya mungkin di dalam pikiran ini mah mau ngetes mental gue. Iya. Kirain bercanda ternyata beneran. setahun gitu. Setahun Ternyata bercandanya. setahun gitu. Dan itu Ina sekarang tapi udah bagus. Udah bagus banget. Itu apa? Maksudnya yang bikin tiba-tiba Karena pembangunan jalan, karena infrastrukturnya udah jalannya udah enak banget, terus udah gitu udah bisa dilaluin mobil biasa, udah bisa, dan jauh lebih cepat jadinya. Jadi nggak 7 jam, mungkin 3 sampai 4 jam udah sampai. Itu pun masih jauh kan sebenarnya. Dan kantornya udah hampir sama kayak kantor-kantor di daerah-daerah pada umumnya gitu, udah bahkan lebih besar lagi gitu. Nyesel Setelah. nggak sih? Nyesel nggak akhirnya? Kenapa sih gue jadi jaksa kok begini banget tugasnya? Awalnya nyesel, awalnya nyesel. Itu benar-benar tiap hari telepon papa untuk udah deh pulang aja lah. gue curhat gitu ya. Ya, udahlah nggak bisa deh, udah lambain tangan ke kamera. Karena sebelumnya kan aku waktu kuliah sambil MC gitu-gitu kan. Jadi untuk dapat jajan harian kan emang 1 kali MC langsung dapat. Sementara kalau di sini waktu pertama kali kan waktu itu kita masih struggle di situ dalam keadaan merantau, terus gajinya per bulan, aku ngerasa nggak worth it gitu. Terus kenapa sih awalnya kepikiran kayaknya mau jadi jaksa menarik nih, atau gimana sih awalnya pengen jadi jaksa tuh? Jadi sebenarnya awalnya kan pengen jadi polisi. Oh, awalnya pengen jadi polisi. Sama dong. Dipolisikan. Aduh, jadi polisi awalnya. Terus udah tes waktu lulus SMA 2 kali gagal, akhirnya kuliah hukum Kuliah hukum. di Cendrawasih di Papua. Akhirnya tahu bahwa kalau jadi jaksa urutannya dari masalah perkara, terus polisi ngambil segala macam dan harus diserahin ke jaksa. Langsung aku kayak
kayak Tertarik harus jadi jaksa ya gitu. Jadi pengen coba-coba, terus puji Tuhan pas tes lulus lah. Tapi kepikiran nggak pas, wah udah lulus nih jadi calon jaksa, dikit lagi jadi jaksa nih, kepikiran nggak bakal menghadapi tantangan yang sebegitu toughnya? Kayak misalkan Manokwari Bintuni itu kan luar biasa berat kan medannya. Berat banget. Walaupun di Papua tapi medannya berat. Papua Medan. Coba di Medan. Dari Medan Papuanya berat. Nah, tapi ini nggak, maksudnya ada trigger apa yang tiba-tiba yang tadinya kan sering curhat ke papa segala macam, tiba-tiba gua harus inilah. Mungkin apa dari bisa lagi tugas ada ketemu, wah ini cowok ganteng juga nih. Yang bikin gua betah nih kayaknya nih. Apa-apa gitu. Waktu itu papa cuma bilang karena papaku kan basicnya emang tentara ya, jadi emang setiap kita ngeluh dia nggak akan mungkin kayak aku mikirnya sih nggak akan mungkin kayak papa lain, orang tua lain kan pasti iya nak ayo pulang gitu kan, nggak, kalau papaku nggak, jadi dia lebih kayak kasih tahu ke aku dimanapun ditempatin kita harus percaya kalau itu emang udah rencana Tuhan. Jadi aku masih ingat waktu nangis tuh, papa cuman bilang put God first and you will never be the last. Jadi kalau lu tamain Tuhan, lu nggak bakalan ke belakang. Sementara aku mikirnya kenapa orang kayak aku, maksudnya berpikir kayak kita nih sarjana hukum loh gitu. Karena kan waktu itu masih muda tuh kan Kak. Jadi berpikirnya sarjana hukum tuh udah wah banget loh. Tapi kenapa harus ditempatin di kampung sekecil ini gitu. Tapi ya ini waktu lagi curhat sama papanya, aku udah nggak kuat. Tahan dulu, papa belum balik modal ini. Tanah udah habis dijualin. Jangan berhenti dulu. Nggak punya tanah. Lebih ke plot twist nggak punya tanah. Nggak punya tanah. Nggak punya tanah. Nah ini penting sebenarnya kan, banyak juga yang menganggap kalau mau jadi jaksa, ikut seleksi jaksa ini harus bayar gitu. Emang bayar ya? Enggak, bayar gimana? Nggak bayar Kak sama sekali. Berarti tetangga ketipu berarti. Itu bukan jaksa. Itu oknum. Itu caleg. Bener. Dikit lagi bergeser ke sini, jangan. Caleg banyak loh yang mau nyalek jual tanah, banyak. Akhirnya lama-lama jual harga diri kan. Ada. Kalau jaksa enggak mah. Jaksa enggak. Enggak sama sekali. Karena emang itu kan sistem tesnya kalau dari kami, apalagi kami yang di timur kan Kak. Untuk tes kayak jawab pertanyaan itu kayak SKB, CAT gitu-gitu. Itu langsung keluar dia pertanyaan, jawabannya. Jadi kalau misalnya kita nggak klik udah selesai 100 pertanyaan, klik selesai nilainya keluar, langsung kelihatan lulus apa enggak. Jadi ya yang lanjut ya emang mereka yang selesai tes dengan nilai itu. Tapi berarti paradigma gue selama ini salah ya tentang orang timur tuh kan, banyak yang dengar katanya di timur itu pendidikannya agak kurang. Terus agak-agak agak-agak soal terbelakang. Itu berarti sekarang tuh udah enggak ya berarti udah. Kalau dari aku sebenarnya kalau berbicara tentang stigma kita nggak bisa person to person Kak, tapi lebih ke sistem atau stereotype yang selalu kita dengar. Jadi gimana caranya, kalau dari aku sendiri menurutku gimana caranya kita, ini kan masuk ke outputnya adalah gimana caranya untuk menghindari diskriminasi yang sering didengar gitu kan. Kalau dari aku sendiri, sebelum kita mengkomentari segala macam diskriminasi yang kita dapat soal daerah kita, yang harus kita lakukan adalah kasih tahu dulu kita tuh seperti apa. Jadi apapun stigmanya, ketika pribadi kita baik atau karakter kita baik, kita sekolah tinggi atau punya karir yang segala macam bisa merepresentasikan. Aku percaya meskipun aku sendiri, tapi ketika kakak lihat aku dan kakak tahu aku orang Papua, pasti kakak akan stereotip juga sebaliknya. Betul. Jadi gitu. Jadi kita nggak, menurut aku daripada kita fokus untuk enggak kok meyakinkan orang, enggak kok di Papua tuh nggak kayak gini. Kamu datang aja ke Papua, ada ini kok, ada ini. Pendidikannya nggak kayak apa yang kamu nilai. Daripada kayak gitu, mendingan aku fokus untuk ngelit diri aku supaya terus-terusan bisa menjadi yang pribadi jauh lebih baik, sehingga ketika orang lihat, oh iya dia orang Papua tapi ternyata dia kayak gini. Oh ternyata di Papua nggak. Jadi stereotipnya kebalik secara otomatis kalau dari aku. Nyala. Gokil. Menyala bangku. Kira ini berdiri Ilmu mau padi. joget gemoy. Joget Luar biasa. Banyak nggak sih jaksa-jaksa dari Papua itu? Kalau dari aku belum tahu ya karena kan baru masuk dari 2019, tapi menurutku lumayan banyak, tapi mungkin
untuk kategori satu seluruh Indonesia kami masih tergolong sedikit. Tapi nggak tahu mungkin itu karena aku baru masuk, tapi setahu aku masih tergolong sedikit. Ini kalau nggak salah kuota untuk wilayah Indonesia Timur sekarang diperbanyak Perbanyak, ya, sama ya. Jaksa Agung ST Burhanuddin ya. Iya benar. Karena mungkin tantangannya juga kan kalau di Papua itu kan kayak mendaki gunung. Lewat. Jahat banget. Pindah ke Jaksa apa nih Januari? biasa cuma kan bawa ini apa set gitu. Sama dia suka nyelam bawa sedotan. Ninja banget bener. Makanya itu mungkin yang bikin jaksa di Papua tuh agak-agak minim Iya. kali ya, karena itu bener ya, maksudnya kita harus apa? Sebenarnya nggak semua, kan ada kalau dari aku kan satu daerah dari berbagai macam daerah, apalagi provinsi di Papua tuh kan sangat banyak, apalagi sekarang udah terpecahnya ada 5 provinsi baru. Iya. Jadi emang kita nggak bisa mengeneralisasikan semua sama gitu kan, cuman dan udah juga banyak yang kantor-kantor Kejati maupun Kejari yang udah kelas 1 juga, jadi udah setaraf sama di daerah lain gitu kan. Tapi untuk daerah-daerah yang menurutku masih butuh perhatian untuk diperluas, diperbangun fasilitasnya segala macam, itu masih banyak. Tapi kalau menurutku, kalau penilaian aku sendiri sebagai orang Papua, aku percaya bahwa Papua tuh bukan tempat buangan, tapi malah melainkan menurutku pemimpin-pemimpin yang saat ini memimpin dan jadi role model buat semua jaksa itu terlahir dari orang-orang yang pernah bertugas di Papua gitu. Oh, jadi Kawah Chandra di muka. Ya. Kawah Chandra di muka. apa itu? Nanti ada artinya. Kawah Chandra di muka. Katanya dulu pernah bawa tahanan dan karena medannya luar biasa berat nginep di jalanan ya. Iya, Itu iya. gimana ceritanya, Jel? Jadi waktu itu kita mau sidak aku lupa, pokoknya terdakwanya perempuan dan waktu itu hamil baru sekitar 1 mingguan. Jadi belum Ini terdakwanya hamil? Iya, terdakwanya lagi hamil. Cuman waktu itu kita juga belum tahu kalau terdakwanya nih hamil. Pas hujan, terus kita kan karena mobilnya Hilux Kak, jadi biasanya emang bawa peralatan lumayan bisa muat banyak. Terus berhenti. Jadi aku selama ini 7 jam tuh nggak pernah nginep. Jadi itu pertama kali, emang itu termasuk hal yang nggak bisa dilupain karena pas hujan kita nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar di dalam. Kakak tahu kan Hilux kan cuma ada 2 gini doang. Aku beneran duduk dari sampai di tempat 7 jam tuh gini doang karena di sebelahku terdakwa, terus sebelahnya kasihku Pak Kepala Seksi, di depannya waltah-waltahnya yang bawa mobil sama itu. Kok tugas bawa pacar? Kasih, nggak pakai H, kasih Kepala Seksi. Dengernya kekasihku. Bukan kasih. Tugas bawa pacar Kasih. kekasih. Oh, kasihku. Ini arahnya mau kemana sih? Arahnya mau kemana? Makin deg-degan ya. Iya, makanya. Enak juga Kasih. Jadi kepala seksi yang di tengah. Jadi pas hujan kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus otomatis kasihku ngomong, Jel kayaknya kita harus nginep karena emang nggak bisa jalan. Karena kan jalannya lumpur banget, makanya pakai Hilux. Jadi kalau semakin hujan semakin becek dia nggak bisa bergerak rodanya. Jadi stuck dan itu benar-benar di jalan tuh semuanya berhenti. Oh, Jadi bukan semua cuma satu mobil doang, bukan? satu mobil, semua orang yang jalan. Jadi kita keluar bener-bener kayak bikin bawa kompor portable gitu. Oh, Masak jadi warga dulu. baru di situ ya. Iya. Nentuin RT-nya siapa, RW-nya siapa. Gak sampai gitu, semalam doang. Oke, tapi katanya kan pernah jadi ini kan, Miss Earth, Miss Google Earth ya? Miss Earth Indonesia Miss Friendship. Earth Indonesia ya? Itu apa tuh Miss Earth Indonesia kok bisa? Ini sebelum jadi jaksa berarti ya? Sebelum. Dulu ikut kontes-kontes kecantikan. Gimana cuy? Enggak. Oh ini nih ada nih. Nah. Woi. Tourism Review, Tanah Toraja, prosesi. Oke. Jadi itu pas waktu aku kan lahir besar di Jakarta, terus sekolah basket terakhir Oh anak basket. Iya. Anak basket. Abas. Ya udah, terus habis itu karena di PSKD 1 terus aku lanjut dapat beasiswa basket di Esa Unggul. Tapi aku harus balik ke Papua karena tadi yang tes akpol tadi 2 kali itu. Kira aku mutusin buat pindah ke Jayapura. Terus di sana pas karena sambil kuliah nyari jajannya sambil jadi penyiar TVRI, terus MC buat pertama tuh MC DBL gitu. MC buat pernikahan, konser-konser gitu-gitu. Jadi udah lumayan smooth kalau di depan kamera kan. Jadi akhirnya ditawarin untuk ikut, waktu itu pertama Putri Pariwisata dulu. Putri Pariwisata, terus berjenjang karena
puji Tuhan menang, jadinya ditawarin lagi mau nggak ikut ajang yang lebih nasional gitu. Akhirnya ikut lagi, berangkat ke Jakarta wakilin Papua. Terus terakhir di Miss Earth ini, Miss Earth Indonesia aku dapat 3. Idol itu belum. Nggak bisa nyanyi. X Factor, KDI, Itu kan kakak kan. Dai Asia. Atau ini API Akademi Pelawak Indonesia. Nah, tapi itu Takut tuh, tersaingi nggak? biasanya kan kalau orang yang udah terjun ke dunia entertain, Ya. kalau udah nemu nyamannya kan Susah. susah tuh. Iya, susah buat dilepas ya. Betul, maksudnya yaudah gue mau survive lah di dunia yang gue suka gitu kan, apalagi gue udah ada nama, udah pernah cetak prestasi. Nah itu maksudnya nge-twist banget tiba-tiba Iya. Jadi, gitu. iya. Jaksa. Apa karena nggak disupport sama orang tua kali untuk entertain gitu kali ya? Enggak sih, kalau papa selalu support aja, cuman karena emang waktu itu aku juga sempat udah nyerah gitu pas tes Iya. Apol kan. Terus papa bilang ya udah coba aja dulu sekali tes kejaksaan, kalau misalnya emang nggak tembus terserah mau masuk fokus sama entertainmu di Jakarta nggak masalah. Tapi ternyata puji Tuhan dikasih jalan, makanya ya udah tekunin. Awalnya emang sempet kayak karena bingung kan. Ketika masuk di kejaksaan itu sama ada di kehidupan aku yang Jauh ya waktu itu kan masih kayak endorse segala macam, iya, bener. kayak baju gitu kan, baju misalnya kayak baju sport, sebenarnya baju kayak basket kan ketekan, terus kayak bra sport yang buat basket, yang Nike gitu kan, celana pendek gitu. Aku nggak bisa untuk masukin ke Instagramku karena udah ASN Profesinya itu, gitu. iya. Jadi udah mulai dapat Oh ini kritikan. main basket. Waduh. Wih, Dari sekian foto yang gendut banget yang dikasih ya. itu apa tuh? RBBC tuh? RBBC. Ini waktu di Papua kita main sama teman-teman dari TNI Angkatan Darat. Oke. Ini yang kemarin. Oh, kejaksaan ada basketnya ya? Iya, ada tim basketnya ya? Ya. Kita siap kok diundang. Abas. Kemarin juara 3. Oh ini ada kejuaraan antar ASN ada? Iya ada, Liga ASN. Liga ASN namanya ya? Libas, Liga Basket. Kayaknya point guard ya? Iya, Pak. Woi. Bukan Pantesan selalu mencetak poin di hati kita. masuk lagi. Berarti memang jaksa, terus MC tadi. Iya, olahraga, penyiar juga. Penyiar juga. Semuanya ya, nggak apa-apa. Ini lagi fokus untuk stand up comedy sih. Mau nyaingin kakak. Oke, kita coba balik lagi. Abis dari Bintuni, jadi Sekpri ya? Sekpri. Sekprinya Kajati Papua. Papua Barat. Papua Barat. Dari situ pindah kemana? Habis itu pendidikan jaksa. Pendidikan jaksa, 5 lalu bulan. tugas di Badung. Bandung, Bali. Oke, dari banyaknya penugasan itu mana sih yang paling memorable, yang kayak ini kayaknya susah banget dilupain nih, penugasan di mana gitu? Yang susahnya, susahnya. Susah, senang, bisa mana aja. Badung kalinya ya? Kayak lu dong. Bandung itu. Aduh, Nah, kalau kan di situ kan mungkin daerahnya kan apa namanya, banyak wisata. Iya, benar. Bule-bule. Jadi kan susah move on tuh kan. Waduh. Kalau ya yang nggak paling bisa dilupain sih di Bintuni, kayak aku ngerasa pembentukan karakterku sebenarnya di awal penempatan tugas, karena ketika aku dapat kayak hambatan, tantangan atau hal yang mau aku keluhin di penempatan selanjutnya, aku selalu compare sama hal itu. Jadi aku selalu mikir kayak ya udahlah mendingan kayak gini dibanding di Bintuni kemarin gitu. Jadi aku secara nggak sadar ya emang jadiin Bintuni juga buat tolak ukur supaya ke depan ya nggak ngeluh-ngeluh lagi, meskipun ya ngeluh setiap hari tetap sih. Tapi kan semuanya tetap ada tantangannya masing-masing. Ini berarti ada peluang untuk ditugaskan kemana gitu? Iya, kalau di kejaksaan, khususnya jaksa, kalau misalnya emang mau ngejar karir, minimal paling lama setauku 2 tahun. Kalau bisa request, pengen tugas di mana sih? Request? Iya. Pengen ditempatin di sini nih gitu. Balik ke Bali. Ke Bali ya. Iya. Pernah pacaran sama bule katanya? Ini informasinya nggak Gak dijawab. Tapi dikacau nih, kayak didongengin. Budi kameramennya sekarang tidur. Aduh kacau. Jadi Bali ya? Bali, mau ya Bali. Kenapa Bali?
Ya bener, itu pertamanya banyak libur enggak. Kasusnya benar-benar beragam. Bali. Ya, jadi Ada bule nabrak gitu ya. iya. Bule apa nabrakin motor pakai ini bener-bener. Iya benar. Jadi kakak bayangin kasusnya cuma pencurian, tapi susahnya karena terdakwanya orang bule, jadi kita harus benar-benar dan dia nggak ngaku. Jadi seninya lebih dapat, terus bahasa Inggrisnya juga jadi lebih dapat. Terus ada kalau di Bali tuh adat istiadatnya juga ini banget kan melekat banget. Jadi untuk belajar untuk memahami kalau di dunia persidangan terkait case to case lebih enak di Bali. Cuman mungkin karena emang aku udah pernah kesana aja kan belum coba yang lain. Iya. Kalau jaksa tuh nggak ada WFH ya? Nggak ada. Nggak Oh, ada ya? mungkin kemarin waktu pandemi aku nggak WFH karena aku di Intel mungkin. Berarti kalau ke Bali WFB jadinya. Work from Bali. Work from Bali. Oh iya benar. Kayaknya makin obrolan kita makin menarik ya. Tapi sebelum kemana-mana kita jeda pariwara dulu.